Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairani Zakia dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Fisioterapi. Kali ini saya akan membahas elbow raise hand upper extremities 2. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membaca eh, bahasa Latin yang benar pada elbow. Kita mulai dari yang pertama, yaitu elbow joint atau tulang siku. Kita next. Nah, ini sendi dan pergerakannya. Yang pertama itu kita ketahui dulu gerakannya. Yang pertama itu flexion. Nah, dalam pergerakan flexion itu terdapat beberapa sendi yang digunakan. Yang pertama itu proximal radioulnar joint. Yang kedua itu distal radioulnar joint. Nah, tulang di sini ada radius dan ulna. Ada juga gerakannya yang namanya extension. Nah, di sini ada gerakan pronation dan supination. Terus lanjut ada kita bahas ke tulang. Pertama kita lihat dari posteriornya dulu. Posterior yang pertama itu kita harus tahu lateral supracondyle ridge. Yang kedua itu medial epicondyle. Yang ketiga itu olecranon fossa. Terus lateral, terus capitulum, terus trochlea. Sama aja sih sebenarnya untuk posterior dan anteriornya. Nah, untuk lebih rincinya lagi, itu kita lihat dari atas itu ada head, ada radial tuberosity, yang ujungnya itu disebut styloid process. Kita lihat dari lateralnya, tadi anterior view, sekarang lateral view. Yang atas itu namanya olecranon process, terus ada trochlear node, ada radial node, ada coronoid process, ada ulnar tuberosity, ada styloid process. Terus lanjut ada ligamen elbow atau disebut juga otot yang bekerja pada elbow, pada siku. Itu ada medial collateral ligament, ada lateral collateral ligament, ada annular ligament. Dari segi anterior. Nah, untuk posterior itu ada namanya medial collateral ligament. Lanjut. Pertama kita di sini akan membahas muscle atau otot yang ada pada elbow. Yang pertama itu brachialis muscle. Nah, fungsinya ini untuk yang pertama itu tentu saja di elbow flexion. Lanjut biceps brachii. Nah, biceps ini difungsikan saat kita melakukan elbow flexion dan forearm supination. Kita lanjut, itu ada brachioradialis. Itu sama dalam melakukan gerakan elbow flexion. Kita lanjut ke tricep. Nah, di tricep itu fungsinya elbow extension. Lalu ada enconus. Enconus muscle ini itu fungsinya not a prime mover in any joint action atau
assist in elbow extension. Nah, kita lanjut. Ada pronator teres and pronator quadratus. Di sini itu terbagi menjadi dua, pronator teres dan pronator quadratus muscle. Lanjut ada supinator. Terus, nah di sini kita bisa lihat dari segi keseluruhan. Ini dilihat dari posterior dan anteriornya, dari depan dan belakang. Lanjut kita lihat dari 4 gerakan tadi apa-apa saja otot yang digunakan. Yang pertama itu elbow flexion, ada bicep, brachialis, brachioradialis. Untuk elbow extension itu ada triceps. Terus forearm pronation itu pronator teres dan pronator quadratus. Nah, untuk selanjutnya itu yang terakhir ada forearm supination, ada bicep dan supinator. Nah, sekarang kita masuk ke raise joint, tulang-tulang yang berada pada di tangan. Yang pertama itu adalah kita harus membedakan yang mana radius dan yang mana ulna. Untuk yang harus kita ketahui itu adalah radius itu perpanjangan kalau disampaikan ke ujung jari, radius tuh yang ini, yang sampai ke jempol, sedangkan ulna itu ke kelingking. Nah, di sini kita bisa lihat ada radiocarpal joint, ada midracarpal joint, ada carpometacarpal joint. Lanjut, itu ada pergerakan sendi atau joint motion-nya, ada flexion, neutral position, extension, ulnar deviation, dan radial deviation. Lanjut, kita ketahui juga tulang-tulangnya. Dilihat dari ulna dulu. Dari ulna itu ada disc, ada ulnar collateral ligament, ada tricutrum, ada pisiform, ada hamate, ada capitate, ada trapezoid, ada trapezium, ada scapuloid, ada radial collateral ligament, ada styloid process dan lunat, dan terakhir ada radius. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan melihat dari ligamennya. Nah, di ligamen dilihat dari anterior dan posterior. Tentu saja berbeda karena di anterior di sini itu lebih sedikit. Lebih sedikit. Nah, yang maksudnya di sini tuh lebih banyak, ya hampir sama lah. Untuk ligamen sendiri itu yang pertama harus kita ketahui, palmar ulnocarpal ligament, ada ulnar collateral ligament, ada radial collateral ligament, dan ada palmar radiocarpal ligament. Nah, untuk dari posteriornya itu ada dorsal radiocarpal ligament. Itu aja sih, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke muscle of the wrist. Ini tidak terlalu banyak. Yang pertama kita kita lihat ini ada flexor carpi ulnaris muscle. Terus ada flexor carpi radialis. Nah, lanjut ada palmaris longus. Lalu ada extensor carpi radialis longus muscle. Ada extensor carpi radialis brevis muscle. Terus ada extensor carpi ulnaris muscle.
ini kalau dilihat dari keseluruhannya. Nah, lanjut. Ini untuk fungsi dari otot-otot tersebut. Ada flexion, extension, radial deviation, ulnar deviation. Lanjut. Ini sendi dan tulang jari and jempol. Tulang-tulang jari ini. Kita lihat. Di sini kita lihat dari bawah karena otomatis dari sini kan dari bawah. Nah, yang pertama itu adalah carpals, terus bagian selanjutnya ada metacarpals, terus proximal phalanx, middle phalanx, dan distal phalanx. Nah, untuk gerakan jempol itu sendiri ada flexion, extension, abduction, adduction, opposition, dan reposition. Lalu kita masuk ke carpotecarpal joint. Di sini kita lihatnya di bagian sini. Bagian sini itu ada, di sini ada hamate, di sini ada capitate, terus ada trapezoid di bagian sini, terus ada trapezium di bagian sini, di sini. Lanjut, motion metacarpophalangeal itu ada flexion, extension, abduction, dan adduction. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Nah, kita lanjut ke ligamen. Ligamen di sini dia hanya memiliki dua, itu transverse carpal ligamen dan palmar carpal ligamen, atau sebagai flexor retinaculum. Kita lanjut ke muscle of the thumb and finger. Di sini muscle-nya itu ada flexor digitorum superficialis muscle, terus ada flexor digitorum profundus muscle. Terus ada flexor pollicis longus muscle, ada abductor pollicis longus muscle, terus ada extensor pollicis brevis muscle, ada extensor pollicis longus muscle, ada extensor digitorum muscle, lalu extensor indicis muscle, ada extensor digiti minimi muscle, lalu ada flexor pollicis brevis muscle. Nah, lanjut ke abductor pollicis brevis muscle. Lanjut, itu ada opens pollicis muscle, terus adductor pollicis muscle, terus ada dorsal interossei, terus ada palmar interossei muscle. Nah, ini dilihat dari keseluruhan. Sudah ada di gambar, lanjut. Nah, sudah selesai ternyata video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.